Lifestyle Radio. Mau lebih sehat? Yuk dengerin Bincang Sehat. Radio Indonesia Sehat Healthy Lifestyle Radio. Halo Sobat Sehat semuanya. Dimanapun Anda berada, Sobat Sehat yang berada di radioindonesiasehat.com. Untuk Sobat Sehat juga yang berada di radio aplikasi digital, selamat sore juga, apa kabar? Untuk Sobat Sehat yang pada kesempatan hari ini, 12/12/2022, tanggal cantik kita bertemu di Bincang Sehat. Sobat Sehat, hari ini bertemu lagi dengan saya Galuh bersama dengan Raisa Radio. Kita hadir di program Bincang Sehat edisi Senin sore ya, jam 3 sore sampai dengan jam 4 kita akan menemani Anda untuk kita mengupas isu-isu terhangat terkait dengan kesehatan. Sobat Sehat dimanapun Anda berada, boleh kita ambil waktu untuk rileks sejenak. Kita akan menyimak selama 1 jam ke depan. Sobat Sehat, baik Anda yang di radio maupun di Zoom, dua-duanya bisa bergabung dan juga bisa berpartisipasi langsung bersama dengan kami. Sobat Sehat, akhir-akhir ini kita rasakan cukup terik ya. Semoga Anda bisa memastikan bahwa tubuh kita ini cukup minum ya, biar bisa kesehatan kita tetap terjaga. Dan juga Sobat Sehat, ngomong-ngomong nih, dan kita seperti yang kita tahu dari kemarin kita scrolling media, ada beberapa saudara-saudara kita yang terdampak bencana, khususnya di daerah Cianjur dan juga di Semeru. Memang di Indonesia ini Sobat Sehat, kita tinggal di Indonesia, sebagian besar penduduk Indonesia ini tinggal di wilayah yang rentan terhadap bencana alam. Masuk juga gempa bumi dan juga ada beberapa gunung-gunung aktif yang ada di Indonesia. Untuk itu hari ini Raisa Radio akan hadir menyapa Anda dengan tema yang menarik, yaitu bencana, bagaimana menghadapinya. Nah, sore hari ini kita akan menemui Anda selama 1 jam ke depan bersama dengan 2 pakar yang luar biasa. Ada Bapak Apoteker Gede Julian Yogadita, Magister Epidemiologi dari Divisi Manajemen Bencana Kesehatan FKKMK UGM, dan Pak Julian bersama dengan Ibu Madelina Aryani, Sarjana Kesehatan Masyarakat Master of Public Health dari Divisi Manajemen Bencana Kesehatan FKKMK UGM. Tentu Sobat Sehat dimanapun Anda berada boleh bergabung, yang di Zoom boleh nanti raise hand atau dituliskan di kolom chat di bawah ini, yang di radio seperti biasa di 0812 3239 7300. Selamat menyimak Sobat Sehat. Waktu saya berikan kepada Ibu Madel. Silakan Ibu. Wah, ini renyah sekali ya suaranya Mbak Galuh ini. Ini luar biasa, kita jadi siang-siang seperti ini jadi melek kembali gitu ya. Oke, Sobat Sehat semua, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Raisa Radio. Sobat semua, izinkan saya Madelina, nanti panggil saja Madel gitu ya. Dan di sini ada Pak Gede juga. Kita sama-sama dari satu divisi manajemen bencana kesehatan di PKMK FKKMK UGM ini. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang sore nih ya. Ini kita seberang-seberangan ya Pak Gede. Iya. Dan tentunya Pak Gede ini tidak akan seru tanpa keterlibatan dari rekan-rekan semua dimanapun berada ya, dari oleh Sobat Sehat semua gitu ya. Jadi mungkin kita menemani perjalanan pulang ini Pak Gede, jadi kita berbincang-bincang mengenai bencana, bagaimana menghadapinya. Ini satu tema yang nggak pernah bosan ya Pak Gede, kita bahas di Instagram, di seminar, di perkuliahan, di masyarakat, di puskesmas, di rumah sakit, ini selalu kita sampaikan. Dan semoga Pak Gede nggak bosan juga menyampaikan terkait ini gitu ya. Kalau saya nggak bosan. Oke, Pak Gede nih katanya nanti malam mau ke Cianjur ya. Kira-kira ngapain Pak Gede kembali ke Cianjur? Ya, makasih Mbak Madel. Luar biasa Mbak Madel, udah kayak penyiar aja ya suaranya. Kalau saya mohon izin Mbak Galuh, Mbak Madel, saya masih demam panggung. Saya nggak biasa ngomong di depan kamera, apalagi di radio. Tapi izinkan saya menyampaikan, kami dari PKMK FKKMK UGM, Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat juga Keperawatan, kita sudah mengirimkan tim
Sekarang yang keempat. Jadi tim yang pertama, tim kedua, ketiga. Kebetulan saya ikut yang tim yang pertama. Waktu itu buka jalan juga. Kita di sana itu ada dua, Mbak Madel ya. Yang pertama, saya sebagai tim manajemen, kita bantu di dinas kesehatan di pos yang namanya itu ada tenda di depan pendopo bupati. Itu ada tenda klaster kesehatan. Saya bantu untuk manajemen klaster kesehatan di sana. Kemudian yang tim 1A itu saya, 1B-nya tim medis, melakukan pelayanan kesehatan di daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau. Mungkin itu, Mbak Madel. Oke, jadi ini kembali lagi ya Pak Gede ke sana ini untuk menutup ya Pak ceritanya. Kalau yang kemarin kita tim pertama membuka, ini kebetulan saya masuk lagi di tim yang keempat untuk menutup karena tanggal 20 Desember adalah hari terakhir masa tanggap darurat di Cianjur. Begitu. Oke, baik nih Pak Gede, ini pas banget ya sore ini kita membahas juga tentang bencana gitu ya. Nah, Pak Gede, bencana itu apakah selalu seperti bencana gempa Cianjur nih? Apakah selalu seperti tsunami Aceh gitu ya, yang besar-besar seperti itu, atau seperti apa sih Pak Gede? Bencana itu apa sih sebenarnya gitu? Iya, Mbak Madel. Kalau bencana itu ya namanya bencana itu ada karakteristiknya masing-masing. Jadi setiap bencana meskipun itu sama-sama gempa buminya pasti punya perbedaan karakteristik satu dengan yang lain. Misalnya nih, contoh bencana gempa di Jogja dengan bencana gempa di Cianjur. Itu berbeda karena yang di Cianjur ini kan letaknya gunung-gunung gitu ya. Kemudian tanah lempung. Jadi setelah terjadi bencana gempa diikuti dengan tanah longsor. Nah, yang menyebabkan banyaknya kehilangan harta benda dan juga jiwa adalah tanah longsornya yang diikuti dengan gempa. Sementara kalau yang di Jogja itu ternyata karakter rumah-rumah di Jogja, terutama di Bantul dan juga di titik pusat lokasi gempanya itu, dia itu rentan. Karena apa? Tidak ada yang struktur bangunannya menggunakan cakar ayam, kemudian tidak menggunakan besi-besi tulang penguat gitulah. Jadi sehingga banyak yang tertimpa. Dan setiap bencana pun itu berbeda. Kalau bencana itu kita sebut namanya hazard ya atau ancaman bencana. Itu kalau dari saya melihatnya, sebenarnya saya coba cari di literatur di beberapa literatur itu tidak ada. Cuman kalau bisa kita ambil dari pengalaman itu ada 3 jenis, yaitu yang pertama dilihat dari onsetnya. Onset itu waktu kejadiannya, cepat atau lambat. Lambat tuh kayak bencana yang Gunung Merapi, batuk-batuk dulu, jadi kita sempat mengungsi gitu ya. Kemudian ada banjir, kalau di Jakarta itu banjirnya pelan-pelan, katulampa dulu dilihat, oh mulai naik. Nah, ada juga yang sudden onset, sudden itu mendadak. Seperti gempa bumi, kemudian gunung meletus, bukan gunung erupsi, tapi meletus, kayak Kelut kemarin tiba-tiba cepluk gitu tanpa peringatan, dan juga banjir bandang. Itu dari onsetnya. Kemudian aksesnya ada yang multi akses, ada yang limited akses. Kayak di Palu itu kan susah ya kita kesananya, hanya melewati udara atau hanya melewati jalan darat pun itu 8 sampai 10 jam dari kota terdekat. Sementara kalau di Jawa, aksesnya itu sangat mudah sekali. Kayak banjir Jakarta itu semua bisa datang. Cianjur dari Bogor, dari Sukabumi, Bandung, itu bisa dilewati. Semeru juga sama, Lumajang. Tapi yang jauh-jauh seperti NTT, ada Lintopan, kemudian di Palu yang tadi saya sampaikan, dan mungkin Mamuju juga itu sulit. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tipenya. Memang tipenya ada tipe bencana alam, kemudian tipe bencana sosial, atau man-made. Jadi beda sekali ya tipe-tipe bencana yang telah kita alami selama sejarah peradaban manusia ini. Begitu. Oke. Sebentar ya Pak Gede ya, kita tarik. Jadi ada 3 ya bencana itu ya. Bencana kejadiannya tadi ya, waktu kejadiannya. Ada yang cepat, ada yang pelan-pelan, ada yang apa tadi ya? Pelan-pelan. Ya, pelan-pelan sama cepat sih, sudden onset sama slow onset. Oke. Kemudian yang kedua tadi adalah bencana akses ke tempat tersebut. Terus yang ketiga adalah jenis bencana itu sendiri, bencana alam, bencana apa tadi, konflik sosial,
apa tadi ya disebutkan Pak Gede juga man-made, oke, kemudian man-made gitu ya. alam ya. Oke, baik. Jadi Pak Gede, ini sering banget nih ya di masyarakat itu artinya bencana itu adalah sesuatu yang selalu yang besar. Apakah seperti itu Pak Gede? Apakah harus selalu jadi headline nasional, harus jadi headline di koran lokal itu bencana Pak Gede? Sebenarnya Ya, ada nggak sih juga bencana-bencana yang nggak begitu, tapi itu mengancam masyarakat tuh Pak Gede? betul, 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 Bu Madel, Mbak Madel. Maaf, kita biasa di webinar sama jadi saya manggilnya Bu Madel, dan itu SOP kantor. Mbak Madel ya, kalau biar lebih rileks. Mbak Madel, iya benar. Jadi kalau dilihat dari terminologi, terminologi bencana sama kejadian gawat darurat gitu ya. Kalau bencana itu memang sejatnya sih besar gitu ya. Karena apa? Yang namanya bencana pasti kita butuh bantuan dari luar sistem. Kalau misalnya menurut kita ini misalnya diare gitu ya. Wah, menurut saya diare itu bukan bencana karena saya biasa biasa kena diare. Tapi saya udah siap gitu loh, udah siap. Wah, kalau saya diare atau mulai mulas-mulas sedikit, apa nih yang saya minum? Saya kan apoteker gitu kan. Wah, tahu nih obat-obatannya ini. Jadi menurut saya bukan bencana. Tapi untuk orang lain itu bisa jadi bencana. Karena apa? Wah, saya mesti minum apa nih kalau diare gitu lah. Itu tergantung pada kapasitas diri kita. Kemudian kalau itu bentuknya levelnya di masyarakat, apakah masyarakat ini butuh bantuan dari sekitar? Pada saat PPKM, itu misalnya ya kemarin bencana COVID, bencana ya itu ya, sampai sekarang juga masih bencana sih, belum diangkat kan status tanggap daruratnya bencana COVID, maka kita butuh bantuan banyak sekali yang bantuin di RT RW perumahan gitu kan. Nah berarti udah masuk bencana. Begitu juga levelnya naik ke kabupaten, kemudian naik ke provinsi dan juga nasional. Kalau misal memang butuh bantuan dari luar daerah yang terdampak, itu namanya udah bencana. Tapi kalau tidak butuh, itu namanya cukup emergensi atau kegawat daruratan saja. Mungkin itu yang bisa membedakan antara apakah itu bencana atau kegawat daruratan. Dan memang kalau yang namanya bencana biasanya memang sudah dideklarasikan secara resmi ya oleh pemerintah daerah, dan itu masuk jadi headline nasional. Nah, gitu. Jadi headline ini ya apa? Oke. Siap ini. Gitu, surat kabar. Oke, siap. Ini menarik nih Pak Gede. Sebelum kita membahasnya, saya lihat ada beberapa pertanyaan gitu ya. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan itu, karena kita ada di Pulau Jawa ya pada saat ini gitu, Indonesia, tapi nggak ada satu wilayah di Indonesia ini yang aman gitu ya terhadap ancaman bencana nih. Kalau di Pulau Jawa ini apa sih Pak ancaman bencana yang tinggi gitu Pak? Wah, bencana kalau di Pulau Jawa ya, Pulau Jawa sebagai bagian dari Indonesia, archipelago Indonesia itu sendiri berada di Ring of Fire, di atas 4 lempeng tektonik dunia dengan 127 gunung berapi aktif, dan sekarang ada baru lagi ada 209 sesar aktif. Wah, 209 sesar aktif. Dan kebanyakan terjadi di Jawa. Karena apa? Itu populasinya paling banyak. Tadi kan kita sudah bicara tentang hazard. Selanjutnya nih, Mbak Madel, tentang vulnerability alias kerentanan. Kenapa kita bicara kerentanan? Karena semakin tinggi populasi, semakin besar populasi di suatu daerah, berarti semakin mungkin dia terekspos akan tadi 127 gunung berapi, 200-an sesar aktif, dan lain sebagainya. Belum yang di pinggir-pinggir pantai, yang sangat rentan dengan tsunami, itu dampak dari sesar aktif tadi. Jadi menurut saya sih itu ancaman, tapi nanti kita menakut-nakutin sobat semua, ini gimana ya? Nggak, saya menariknya nih Pak, artinya kalau kayak gitu kita pindah aja ke Kalimantan ya, kayaknya di sana yang paling aman. Kalimantan juga nggak memang benar-benar bebas gitu Pak dari bencana. Ya, tadi seperti saya sampaikan juga ya, sayangnya Kalimantan juga termasuk di Kepulauan Indonesia, meskipun memang secara resiko ya, kalau kita lihat resikonya lebih rendah dibandingkan Pulau Jawa. Bisa jadi itu mungkin karena populasi juga sih. Tapi yang jelas dari natural hazard-nya yang tadi kita sudah diskusikan, hazard-nya itu ada bencana yang slow onset. Misalnya apa tuh? Banjir. Wah,
kalau di Kalimantan, Mbak Madel tahu sendiri ya kan, Mbak Madel orang Kalimantan ya, itu banyak sungai-sungai besar. Mungkin sekarang tidak ya terjadi banjir, tapi suatu saat mungkin akan terjadi banjir, apakah itu banjir yang besar, kemudian banjir bandang, tapi saya yakin orang-orang di Kalimantan sudah terbiasa, sudah resilient terhadap banjir. Tapi banjir bandang bagaimana? Nah, ini yang perlu kita perhatikan satu. Terus yang kedua, pembebasan lahan di Kalimantan sekarang sudah masif ya. Saya bukan social justice warrior atau gimana sih, tapi memang tambang-tambang batu bara, kemudian kebun-kebun sawit itu pada saat dibebaskan, dia tentu ada dampak ke arah sosial dan juga alamnya. Nah, alamnya jadi asap itu loh, bencana kabut asap karena dibakar biar lebih mudah dan murah untuk mereka membebaskan lahan, itu juga termasuk bencana. Oke, jadi nggak ada ya, kita artinya otomatis dimanapun kita berada di 38 provinsi ya sekarang ya, 34 lagi ya. Bingung hitungnya juga sih ya. Di 38 provinsi sekarang ya di Indonesia, ini artinya nggak ada ya kalau sobat sehat semua tuh bisa lihat indeks risiko, peta indeks risiko bencana BNPB ya, itu semuanya antara warna oranye sama merah ya Indonesia gitu ya, artinya 75%. Kuningnya juga nggak ada ya. Ya. Jadi semuanya kita memang berada di zona seperti ini, tapi ini bukan menakut-nakuti ya Pak Gede, tapi ini membuat kita semakin sadar. Nah, ini ada pertanyaan menarik ini dari Pak Geri nih Pak Gede. Selamat sore Pak Gede, Yulian, dan Bu Madelina. Bagus sekali temanya sore ini. Izin bertanya, apakah pandemi lalu kemudian hepatitis akut itu kemarin, itu juga merupakan sebuah bencana? Pak, mohon penjelasannya. Iya, betul sekali Mbak Madel dan Mas Geri ini ya. Kalau tadi saya sampaikan ya, kalau pandemi kemudian hepatitis akut ya, bukan gagal ginjal akut ya. Intinya adalah di Undang-Undang 24 itu sudah disebutkan bencana itu tidak hanya bencana alam saja, tapi juga bencana sosial dan juga bencana non alam. Non alamnya ini bisa kegagalan teknologi maupun hasil dari bioteknologi seperti virus, kemudian penyakit, itu masuk bencana non alam. Karena ini juga jika kembali lagi, itu kembali ke diri kita sendiri, kemudian kalau secara resminya, apakah pemerintah daerah, baik itu dari kecamatan, kabupaten, maupun provinsi, mereka bisa nggak menanganinya? Misal hepatitis akut yang ditanyakan. Hepatitis akut ini kemudian butuh pertolongan dari daerah lain nggak? Misalnya hepatitis akut ini, dia butuh serum, atau kemudian butuh alat-alat kesehatan lainnya, bisa ditanggulangi oleh kabupaten terdampak atau tidak. Kalau tidak, itu berarti sudah masuk bencana dan bisa dideklarasikan. Nah, kadang-kadang biasalah politik ya, suka nggak ingin dideklarasikan, apalagi yang nggak kasat mata seperti ini. Bahkan pandemi juga kan awal-awalnya, enggak nih sendiri, nggak usah dideklarasikan bencana lah. Lama-lama semakin banyak yang kena, akhirnya kita juga ikut deklarasi bencana. Karena apa? Rumah sakitnya penuh dan lain sebagainya, dan butuh kapasitas dari luar untuk membantu gitu, Mbak Madel. Oke, ini semakin menarik Pak Gede. Ada Pak Gede menyebutkan bahwa seperti penyakit atau bencana non alam seperti ini itu sering tidak terasa ya, kita lebih euforia ke bencana alam gitu ya, gempa bumi, tanah longsor dan lain sebagainya. Padahal ada bencana lain ya, ada nuklir juga, ada kemudian penyakit, hepatitis, gagal ginjal, pandemi, mungkin DBD, malaria gitu ya Pak, atau diare tadi ya Pak. Nah, ini sebenarnya ada pertanyaan menarik nih untuk Cianjur, tapi mohon izin kita sisipkan nanti di pembahasan terkait dengan respon gitu ya. Sekarang kita lanjut dulu ke tema kita ini ya, ke bagaimana menghadapi situasi bencana. Tapi tenang, yang bertanya tetap akan kita jawab. Nah, itu makanya tetap saksikan ya bincang-bincang saat kita berdua nih ya. Nah, Pak Gede nih, kalau seperti ini gitu ya, artinya gini, pemerintah pasti sudah melakukan upaya-upaya, dunia usaha sudah melakukan upaya-upaya,
Kemudian perguruan tinggi salah satunya seperti ini dari FKKMK UGM juga sudah melakukan upaya gitu ya. Kemudian media sosial tidak kalah untuk memberitakan. Nah, sekarang kita fokuskan sedikit ke masyarakat. Nanti di masyarakat ini ada keluarga dan ada individu, ada perorangan gitu ya. Nah, kira-kira Pak, kita sebagai individu ini bisa nggak sih berupaya untuk menghadapi bencana ini? Sebagai individu gitu ya. Kalau tadi kan kita ngomong agak luas banget nih. Ya. Luas lah, kayak kita mikirin dunia dan akhirat gitu ya. Nah, sekarang kalau individu dunia, maksudnya dunia, masyarakat, dunia, bangsa dan negara. Kalau ngomongin individu kayak tadi saya sampaikan, wah di area nih, apa yang bisa kita lakukan itu agak hint juga ya, spoiler. Sebetulnya namanya bencana itu kan resiko ya. Nah, saya mau jelasin nih Mbak Madel nih tentang pengurangan resiko bencana. Pertama kita ketahui dulu resiko itu apa sih, komponennya tadi ada hazard, kemudian ada vulnerability atau kerentanan, dan juga kapasitas. Jadi sebenarnya ini hal yang sangat fundamental gitu ya. Mendasar ya Pak. Iya, sangat dasar sekali. Dimanapun kita berada, apakah itu secara individu, masyarakat, kemudian pemerintah kabupaten, kota, dan juga provinsi negara, kita harus tahu resikonya apa. Nah, bagi diri kita sendiri nih, kita dan keluarga, misalnya saya nih, saya tinggal di Bantul. Bantul ternyata kemarin di-share di WhatsApp ada peta patahan atau peta sesar. Saya klik itu kan, loh ternyata sebelah rumah saya itu ininya sesarnya. Sesar yang benarnya bukan sesar ini ya yang di ini. Nah, apa yang kemudian saya harus lakukan? Begitu ternyata sesar ini tetangga saya. Nah, sesar ini pertama kita harus lihat kapasitas kita untuk menghadapi bencana itu gimana. Kita punya apa? Kalau kapasitas itu bisa diambil, ini ada, saya lihat ada apa namanya? Ada referensi ilmiahnya ya, kita ngambil dari research capacity. Research capacity. Jadi kalau kapasitas itu kita lihat ada 4S. Sistem, staff, structure, sama staff. Staff dan stuf. Staff dan stuf. Nah, sistemnya misalnya kita lihat nih. Sistemnya di rumah nih gimana nih? Sistem komunikasi kita sama keluarga gimana? Punya nggak kontak-kontak, nomor kontak yang bisa kita hubungi? Tahu nggak? Misalnya secara individu, kalau misalnya menghubungi ambulans itu nomornya berapa sih? Oh, 9, 118. Itu sistem. Kemudian sistem misalnya ya, ini mungkin agak tabu untuk dibicarakan ya Mbak Madel ya, tapi kalau di dunia pernikahan itu, apakah istri kita tahu PIN kita atau enggak? PIN ATM. Nah, itu juga sistem pembiayaan keluarga gitu loh. Jadi pada saat saya nggak ada di rumah, terus istri saya butuh ATM, ada kartunya tapi nggak tahu PIN-nya. Nah, ini juga sistem yang bisa kita diskusikan. Itu sistem. Pelan-pelan Pak. Jadi kita mulai dari ketika kita sebagai individu ini, kita mulai dari sistem tadi ya. Pertama yang 4S, itu di sistem. Gitu. Kita kenali gitu sistem yang ada di luar kita gitu ya, di keluarga kita, di masyarakat kita, dan di daerah gitu ya. Oke, kita akan dilanjutkan. Oke, 4S, sistem. Itu baru sistem dalam rumah nih. Belum rumah. Ada Pak RT, Pak RW, kemudian lurah sama desa ya kan. Apalagi kemarin waktu saya kena COVID, ternyata saya tahu nih sistemnya nih. Wah, sistemnya ada satgas desa, ada satgas perumahan, dibantulah sama mereka. Alhamdulillah makan, minum dan lain sebagainya itu bisa disupport, beras, kemudian makanan itu kalau kita udah punya sistem begitu. Kemudian yang kedua staff. Staff itu orang ya. Nah, stafnya itu di rumah tuh ada siapa aja? Ada bapak, ibu, keluarga, pengasuh, kemudian orang tua. Nah, mereka ini tugasnya ngapain aja jika pada saat terjadi bencana? Misalnya, siapa mengevakuasi si adik gitu, kakak tugasnya untuk apa? Untuk mengunci pintu atau menyelamatkan dokumen-dokumen dan lain sebagainya. Nah, ini penting nih sistem staff. Di level yang lebih tinggi lagi di masyarakat. Oke, sebentar Pak Gede kita. Saya dipotong terus. Lagi mau ngomong. Begitu Pak Gede. Duanya kita lanjut di sesi kedua. Oh gitu ya, ada ini ya, ada iklan. Ya Allah,
Ya, Saya kayak komentator bola aja, tapi dipotong iklan. tapi masih 5 menit lagi ya, Mbak Galuh ya. Oh, lewat lagi. Sebentar. Oke, jadi 2 ya, Pak. Kita sebagai individu harus memahami sistem. Artinya nggak bisa kalau kita cuman acuh tak acuh hanya untuk ngurusin diri kita sendiri, untuk ngurusin keluarga kita sendiri aja nggak Betul. bisa. Jadi Banget. tiba-tiba COVID, tiba-tiba kita semuanya isoman, siapa yang mau belikan beras kita barangkali ya, belikan sampo di depan gitu ya, walaupun ya ada GoFood, ada apa ya saat ini gitu ya. Ups, maaf nyebut iklan gitu ya. Kita yang nggak boleh ya. Tapi Iklan kita tapi nggak nggak boleh boleh, nyebut Pak. merek. Jadi kita harus ini ya, harus melihat sistem. Siapa saya, sistem di keluarga saya bagaimana. Bahkan tadi Bapak menyebut PIN ATM pun itu adalah sebuah sistem di dalam keluarga. Ketika misalnya terpencar gitu ya, misalnya gempa bumi terjadi di sore hari, Bapak masih di kantor, keluarga di rumah, tidak ketemu di mana, misalnya belum ketemu gitu ya, belum ketemu di titik pengungsian mana, hal tersebut ada, mau digunakan, itu harus ada. Oke, dan saya rasa Sobat Sehat di sini juga pasti kalau kita tanya sistem, pasti mereka akan menyebutkan satu persatu. Yang kedua tadi adalah orang. Nah, ini menarik nih Pak Gede. Kita harus mengidentifikasi anggota keluarga kita gitu. Ada siapa di rumah? Ada ipar gitu ya. Ada saya ipar dulu, ada yang disebut ya. Ya, nggak apa-apa, Mama Del. Oke. Insya Allah tahun depan, Mama Del. Bukan, biasanya kelasnya sama ipar, Pak. Aduh. Oke, kemudian barangkali anak-anak kos juga nggak boleh saling ini ya Pak, artinya nggak boleh saling individu gitu ya, harus tahu teman sebelahnya, kemudian penjaga kosnya siapa, nggak boleh acuh tak acuh gitu ya. Walaupun ngekos, di Jogja nih kan banyak anak kos, walaupun ngekos harus kenal juga siapa RT di situ, RW di situ gitu ya. Terus kode-kode pentungan barangkali ya di komplek itu ya, siapa tahu kan ternyata duduk dipikir itu bunyi jam, ternyata itu alarm kebakaran gitu kan. Ternyata beduk maghrib, alhamdulillah. Itu buka puasa, bentar. Oh, iya. Nah, oke. Saya buka puasa dulu kalau gitu. Pertanyaannya silahkan. Ini ada menarik nih menanyakan. Nah, ini langsung aplikasi ini. Pertanyaan dari Mbak Helena ini. Sore Radio Resa, saya Helena dari Minat Simkes 2022. Pak, ada saudara saya di lereng gunung dan kebanyakan warganya malah santai dan kebal. Maksudnya tidak khawatir. Pola seperti itu apakah aman ke depannya atau perlu sosialisasi dari pihak terkait, Pak? Nah, ini sama kayak di Kalimantan, Pak. Banjir, wah itu saatnya bermain air, Pak. Silakan, Pak. Nah, ini kalau untuk menjawab ini saya mau bergeser gitu ya, Mbak Madel ya. Bergeser di hazard ada 3, kemudian capacity itu ada 4. Nah, ini yang terakhir ini ada vulnerability, tapi yang 4 tadi belum kita selesai bahas ya. Ini juga 3. Jadi persis sama formasinya Maroko tadi malam itu 4-3-3. Dia bisa sampai di semifinal. Ini kita harus contoh juga. 4-3-3 ini apa? Yang 3 tadi hazard, kemudian yang 4 tadi capacity, yang 3 vulnerability. Jadi komponen di vulnerability ini juga ada 3. Yang pertama exposure. Nah, exposure ini kalau kita si komunitas populasi yang terdampak ini jauh atau populasinya jauh dari tsunami misalnya, kita di Pulau Jawa, tsunami-nya di Papua, kan jauh. Jadi orang Jawa aman lah dari tsunami di Papua gitu kan, tapi orang Papuanya yang mungkin tinggalnya di gunung-gunung juga karena jauh dari tsunami, jauh dari pantai, aman. Nah itulah yang tadi Mbak Madel juga sampaikan. Bagaimana mengurangi exposure ini? Jadi vulnerabilitas ini dikurangi dengan exposure-nya juga ditambah gitu ya, dikurangi. Kita pindah ke IKN gitu untuk mengurangi resiko. Nah, itu cara contoh meningkatkan vulnerabilitas, meningkatkan exposure atau mengurangi vulnerabilitas kita terhadap bencana. Sebentar Pak, pindah ke IKN atau ke IKM Pak? IKN. Oh, okay. Ibu kota negara baru ya Pak? Ibu kota Nusantara. Ya, Ibu kota Nusantara. Oke, silakan Pak. Ya. Satu, exposure. Yang kedua, sensitivity. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Mbak Madel juga. Kalau pada saat teman-teman yang di Kalimantan, misalnya atau di Jakarta gitu ya, pada saat banjir,
karena sudah sensitivitasnya kurang, jadi mereka menganggap bencana ini biasa aja. Kemarin juga ada. Kemarin waktu kita juga sampaikan nih, waktu kita menyusun pedoman ya, Mbak Madel ya, saya sampaikan, ini hati-hati loh, besok ada pertandingan sepak bola nih, Persebaya lawan Sleman. Itu juga bisa jadi potensi, biasa aja, itu sepak bola juga tiap hari ada. Ternyata setelah kemudian beneran ada pertandingan sepak bola yang memakan korban. Nah, ternyata kita kurang sensitivitasnya terhadap, kita merasa kita resilience gitu kan. Kita merasa kita nggak vulnerable kok, kita nggak rentan. Tapi ada satu waktu, karena tadi saya sampaikan, bencana itu karakternya beda-beda. Jadi suatu saat pas dapat karakternya yang bencana itu, kemudian kita rentan dan kita tidak bersiap diri, udah terjadilah bencana. Oke, jadi kata kuncinya harus tetap bersiap diri dan sebagai pihak yang terus mensosialisasikan, nggak boleh patah semangat gitu ya. Oke, ini dari pembahasan tentang intip tentang update Cianjur nanti akan kita sampaikan, lalu kemudian terkait dengan apa yang harus disiapkan yang dibawa tas, kayaknya ada yang nanya-nanya terkait tas. Iya tadi ya, ada ya. Sesi kedua, sekarang kita kembalikan ke Mbak Galuh. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Kade dan juga Bu Madel. Waduh, seru banget edisi sore hari ini ya Sobat Sehat, yang dari tadi Sobat Sehat sudah agak-agak merem-merem gitu, jadi melek lagi ya. Karena tadi sudah disampaikan bahwa bencana ini karakternya beda-beda Sobat Sehat, dan perlunya sensitivitas itu perlu kita bangun untuk bisa kita tetap waspada. Nah, 4S tadi belum diselesaikan nih ya Sobat Sehat, mungkin 2S tadi akan dilanjutkan setelah ini oleh Pak Gede dan juga Bu Madel. Untuk Sobat Sehat yang dimanapun Anda berada, yang di radio, masih pertanyaan masih kami buka sampai dengan jam 4 sore nanti di 0812-3239-7300. Pak Gede dan juga Bu Madel, izin kami jeda sejenak ya, dan satu lagu akan menemani Anda di sore hari ini Sobat Saya dengan Patung Batu, tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat. Siapa dia, oh manis wajahnya, siapa namanya, oh ingin ku tanya. Siapa sangka tatapku disapa, semua terpana lihat senyumnya. Hening aku sesaat terpaku, haruskah ku menyapa dirimu? Habis waktu berlarut melamun, pupuslah harapan baru cintaku. Kamu tak seharusnya jadi patung batu yang tersihir melihat diriku. Oh, bagai legenda zaman dahulu. Aku hampiri nona yang menjaga tempat ini sejak dulu kala, dan bertanya siapa namanya. Mungkinkah dirinya pengalaman? Dan kamu tak seharusnya jadi patung batu yang tersihir melihat diriku. Bagai legenda zaman dahulu. Beribu sesal, tak sempat mengenal, bibir bertulang, tertinggal hayal. Andai dia
Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. It's okay. Bingung gimana cara mendapatkan informasi kesehatan yang valid? Grup chat dan sosial media ramai dengan informasi kesehatan yang tidak jelas sumbernya. Raisa Radio hadir untuk menjawab pertanyaan Anda. Raisa atau Radio Indonesia Sehat merupakan radio komunitas berbasis digital yang dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Berangkat dari niat untuk berbagi, Raisa Radio hadir untuk memberikan edukasi kesehatan secara menarik dan bermanfaat. Selain itu, Raisa Radio juga menyajikan informasi yang mendukung seputar perkuliahan. Melalui program acara yang dihadirkan, Raisa Radio memberi kesempatan para pendengar untuk bertanya langsung pada pakarnya secara interaktif. Raisa Radio dapat Anda nikmati di mana saja, kapan saja. Dengan cara mendownload aplikasi Raisa Radio yang tersedia di Play Store atau website di radioindonesiasehat.com. Siaran Raisa Radio dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify. Dapatkan informasi seputar jadwal program acara Raisa Radio melalui Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. It's okay. Mau lebih sehat? Yuk dengerin Bincang Sehat. Ya Sobat Sehat, Anda masih di Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio, tempatnya di program Bincang Sehat. Sobat Sehat, selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung di radio. Selamat bergabung di Bincang Sehat edisi hari ini. Masih ada waktu sampai dengan pukul 4 sore, Sobat Sehat. Yang dari tadi bertanya-tanya ini temanya apa ya, kok seru banget. Nah, Sobat Sehat, hari ini temanya menarik, yaitu bagaimana menghadapi bencana. Masih bersama dengan Pak Apoteker Gede Yulian Yogadita, Magister Epidemiologi, dan juga Ibu Madeline Aryani, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Master of Public Health, menemani Anda. Jadi Sobat Sehat yang bertanya, ya sabar dulu, tahan dulu. Nanti kita akan jawab satu persatu dan semoga kita bisa menambah wawasan edisi sore hari ini. Seru pokoknya. Dan Sobat Sehat, selamat menyimak lagi. Semoga lagu tadi dari Hi-Fi Patung Batu memberikan rasa rileks di sore hari ini ya. Dan waktu saya kembalikan ke Ibu Madel. Silahkan Ibu. Oke, terima kasih Mbak Galuh. Wah, udah semangat lagi nih. Pak Gede, kita nggak boleh membuat dosa dengan membuat Sobat Sehat kita penasaran. Silahkan dilanjutkan Pak Gede untuk 2 berikutnya. Iya. Baik, terima kasih Mbak Madel dan Mbak Galuh ya. Jadi mohon izin ya. Mohon izin. Jadi kalau kita tadi kembali lagi ya, resiko itu kan ada hazard, vulnerability, dan capacity. Tadi kita udah ngomongin hazardnya, ada onset, set, sama tipe. Kemudian vulnerability sudah kita singgung sedikit, dan exposure, sensitivity, sama resilience. Nah, resilience ini atau ketahanan ini bagaimana kita mencapainya? Bagaimana kita mencapainya adalah dengan meningkatkan kapasitas. Tadi kapasitas itu ada 4 ya. Ada 4 itu ada sistem, kemudian ada staff. Nah, kita mau ngomongin yang 2 selanjutnya yaitu structure sama staff. Nah, untuk kesiapsiagaan. Kita udah ada
pertanyaan juga. Tadi saya juga ada sedikit jawab di kolom chat. Nah, ini bagaimana nih tentang structure-nya? Pertama, tadi kita lihat kita sudah punya sistem, sudah punya staff-nya dalam artian itu anggota keluarga, kemudian orang-orang di sekitar kita yang bisa kita kontak, yang bisa kita hubungi jika terjadi bencana, karena pada prinsipnya adalah bencana butuh bantuan dari luar sistem. Bencana butuh kapasitas di luar sistem. Apakah itu dari Dinas Kesehatan, kemudian Pemda, dia pasti butuh dari kabupaten atau provinsi di sekelilingnya. Structure-nya bagaimana? Structure-nya di sini adalah artian adalah kalau di sisi individu atau keluarga, rumah kita tuh gimana? Atau kita sedang berada di mana? Tadi ada yang nanya nih, wah gimana kalau saya lagi di gedung tingkat 40, wallahu alam. Oke, itu pertanyaan Bu Fitriani Dwi Cahyani ya. Oke, saya bacakan aja Pak Gede. Kebanyakan orang saat silakan. gempa akan menyelamatkan diri dengan keluar dan menjauh dari bangunan. Namun jika gedungnya tinggi seperti di Jakarta yang bisa mencapai 40 lantai, langkah yang seharusnya diambil ketika terjadi gempa bagaimana? Pertama itu, yang kedua karena ada pengalaman mau lari dari lantai 30, tapi akhirnya kaki jadi pegel-pegel, dan beberapa orang panik berlarian di tangga sehingga menjadi tidak kondusif. Nah, oke, silahkan. Ini terkait structure, ada kaitannya nih sama pertanyaan Bu Fitriani ya, Pak? Betul sekali. Seperti tadi kita sampaikan, tipe bencana kan macam-macam tergantung karakteristiknya. Misalnya nih, tiba-tiba kita diajak suami, pacar, atau temen nonton konser, wah konser ENHYPEN atau konser BTS gitu ya. Sampai kita lihat strukturnya. Tipe bencananya apa? Sudden onset, slow onset, aksesnya bagaimana? Oke, bencananya mungkin seperti Kanjuruhan. Wah, kita diajak nonton ke stadion, kita lihat strukturnya itu gimana. Di mana letak pintu keluar darurat. Pintu keluar daruratnya kira-kira dibuka atau enggak, atau kita udah biasa gitu kan nonton gitu, biasanya di gor ini nih dikunci, jadi jangan lari ke sana gitu loh. Aduh, bencananya gempa. Kita di gedung 40 lantai itu udah sama sekali nggak bisa kemana-mana karena kita pasrah aja sama yang namanya tadi sistem bagaimana si gedung itu kemudian dibuat dengan asesmen dan juga dengan ketahanan yang misalnya gedung tahan gempa gitu ya. Karena kalau kita mau lari juga kita malah bikin bencana baru. Apa itu? Terinjek-injek di tangga darurat. Dan apalagi tangga daruratnya dari lantai 30 gitu kan. Nggak cuma terinjak, mungkin bisa jatuh juga dari lantai 30. Kan tangga darurat biasanya di tengahnya tuh ada bolongnya atau gimana gitu ya. Benar. Nah, jadi kayak gitu. Pada saat ini kapasitas kita ya, kita sudah tahu sistemnya gimana, kemudian kita sudah tahu orang di sekeliling kita itu bagaimana, tugasnya apa, struktur bangun kita tinggal, misalnya rumah kita gimana, apakah sudah ada cakar ayamnya untuk gempa, apakah rumah kita itu kalau kebanjiran itu airnya masuk sedada kucing atau sedada kita. Nah, ini juga perlu kita ketahui. Itu structure. Jadi pada saat kita misalnya lagi dinas gitu ya, Mbak Madel ya, kita dinas ke Palu, kita pilih. Kita nginep di penginapan yang tidak tinggi karena kita tahu di sana itu hazardnya adalah gempa. Nah, kalau gitu kita jangan milih di gedung yang 7 lantai seperti itu ada hotel apa Ambacan lagi ya, hotel yang di itu itulah ya yang runtuh. Nah, jadi ini pengalaman juga nih saya sama Mbak Mada juga kalau kita dinas beberapa tahun yang lalu kita dinas ke Palu, kalau ke sana wah kita lihat kapasitas kita adalah bagaimana kita bisa memilih penginapan yang nyaman tapi tidak tinggi karena di sana hazardnya adalah gempa. Nah, itu sistem, staff, dan structure. Yang terakhir adalah staff. Jadi Pak Gede, sorry saya potong. Jadi Pak Gede, kalau itu tadi adalah bangunan tempat kita bekerja. Nah, kalau rumah kita sendiri artinya kita bisa lihat-lihat juga ya Pak Gede ya. Ini kira-kira rumah aku retaknya udah gimana nih gitu kan. Atau misalnya plafonnya gimana nih. Kita bisa lihat-lihat sekeliling gitu ya. Karena untuk mengamankan juga. Atau misalnya furnitur itu termasuk struktur juga nggak sih Pak Gede? Bagian dari structure sih. Bisa structure ya. Kalau menurut saya sih bisa dimasukin situ. Ya, silakan Pak Gede. Oke, lanjut lagi ya. Tadi structure. Jadi ada 4.
Ada sistem, staff, structure udah kita bahas, nanti kita akan perdalam lagi. Yang terakhir staff. Ini apa yang kita butuhkan pada saat bencana. Nah, kalau kita ngomongnya dinas kesehatan, rumah sakit, tentu saja kita akan butuh tempat tidur, kemudian kita akan butuh ICU, kita butuh oksigen, ya kan, kita butuh ambulans yang banyak. Tapi kalau untuk masyarakat, untuk keluarga, tadi kita tahu nomor kontak ambulans 119, jelas, aman. Kemudian untuk memperkuat itu seperti apa? Oh, seperti tadi saya diare. Diare menurut saya bukan bencana karena apa? Kapasitas saya, ternyata staf yang saya miliki adalah salah satunya obat diare. Obat anti kejang, misalnya kejang perut, spasmal gitu kan. Oh, saya sudah biasa gitu. Jadi saya siapkan itu. Itu salah satu staf. Dan dalam bentuk yang komprehensif adalah tas siaga bencana. Tas siaga bencana itu apa? Itu bisa membuat diri kita aman dan nyaman, bisa membuat diri kita itu tetap melakukan business continuity plan ya. Kalau manusia business continuity-nya apa tuh? Makan, santai, kapan gitu kan? Makan, istirahat, kemudian kita punya baju yang nyaman untuk dipakai. Jadi isinya secara logika dan fundamental, isinya dari staff ini adalah makanan dan juga kemudian bagaimana kita bisa nyaman menggunakan baju, kemudian bisa makanan minum, dan juga bisa kita tempat tidur gitu ya, bisa itu apa, kloso atau bantal dimasukin situ juga nggak masalah sih. Itu istri saya tuh kalau nyiapin tas siaga bencana, dia sama bantal, sama matras, sama selimut itu disiapin juga. Itu pernah kejadian waktu kita bencana gempa juga sama bencana Merapi. Akhirnya satu RW itu dia yang tidurnya paling nyaman gitu loh, karena gitu loh. Dan makan juga, kalau makan sekarang kan udah ada dapur umum segala macam, jadi sebenarnya nggak terlalu banyak sih. Sama dokumen-dokumen, karena pada saat kita mau misalnya klaim BPJS, kemudian KTP, ternyata ada bagi-bagi sembako, terus hanya yang bisa membutuhkan KTP. Waduh, KTP-nya ketinggalan di rumah. Nah, jangan. Jadi harus kita siapkan apakah itu dalam bentuk soft copy, hard copy, atau fotokopi ya. Nah, itu penting sekali untuk tetap disiapkan. Terus malam-malam nggak ada center, misalnya tetap ada center. Jadi banyak sekali, silakan googling staff ini kalau dari pribadi gitu apa yang dibutuhkan. Nah, itu kalau individu. Gitu Mbak Madel. Oke, dan penjelasan Pak Gede tadi itu menjawab pertanyaan dari Bu Ineke Merahma ya. Selamat sore Pak Gede dan Mbak Madel, berkaitan Jogja, jika termasuk daerah rawan dengan bencana, apakah ada tips untuk mempersiapkan diri meminimalkan kerugian kehilangan? Tadi 4S ya Pak Gede, sistemnya harus tahu, kemudian keanggotaannya, stafnya, kita sebagai anggota masyarakat, anggota keluarga, lalu kemudian yang ketiga apa Pak Gede? Struktur. Kita lihat bangunan kita aman nggak, ini buat melindungi kita dan sebagainya. Terus yang keempat tadi adalah staff gitu ya, peralatan-peralatan. Nah, jadi misalnya mempersiapkan tas khusus untuk dibawa ketika bencana datang dan harus menyelamatkan diri. Nah, tadi Pak Gede sudah menyebutkan, ini saya nggak kebayang ya bagaimana tas istrinya Pak Gede itu sebesar apa ya, karena matras masuk ke situ, selimut masuk ke situ, bantal masuk ke situ gitu ya. Cara saya tasnya Pak itu cuma ransel kecil. Jadi sekarang itu ada yang namanya dokumen anti air. Tas kecil bisa dicari di toko oren ataupun toko hijau. Marketplace, judulnya marketplace. Benar, beli di sana itu cari itu map dokumen tahan anti air dan ada kunci. Jadi ketika saya pergi pun Bapak Ibu semua, saya tugas gitu ya, saya akan titip tas kecil itu ke rekanan yang ada di sebelah atau ibu kos gitu ya, atau kalau misalnya di rumah dengan orang rumah gitu ya. Apapun yang terjadi dari kamar saya hanya ini yang penting gitu ya. Biasanya itu juga saya titipkan ke kamar mama, biasanya seperti itu gitu ya. Jadi ada, itu bisa dicari. Itu tadi di dalamnya ada hal-hal penting ya, mungkin paspor, mungkin KTP gitu ya, mungkin fotokopian ya Pak Gede, karena mungkin yang asli kita bawa kemana-mana ya. Dan kayaknya sekarang juga penting menyimpan di email ya, sepertinya di foto, kemudian ya, di cloud ya, betul. Nah, di cloud, jadi kapanpun bisa, karena Bapak Ibu semua, pengalaman saya dengan Pak Gede nih ya, kalau misalnya di lapangan tuh
pembayaran segala macam tuh sangat tergantung dengan pembayaran tagihan rumah sakit dan segala macam itu ya, pendataan dari KTP gitu ya Pak Gede. Jadi kita mengedukasi masyarakat untuk mempersiapkan itu. Kemudian center tadi makan minum, kalau saya sukanya biskuit Energen itu Pak, makan 2 aja cukup dari pagi sampai siang. Merek itu merek. Oh, merek ya, oke. Jadi itu perlu ya Pak disiapin gitu ya, apa yang disukai. Ya, perlu. Ya. Terus karena Pak Gede suka diare, obat diarenya pasti ada. Kalau saya apa ya penyakitnya ya? Saya mungkin bersahabat dengan paracetamol. Pokoknya paracetamol adalah obat segala penyakit saya. Tipikal masyarakat banget ya. Dan itu selalu ada. Jadi apa tadi obat-obatan pribadi, baju pakaian secukupnya, senyamannya, lalu kemudian penerangan, keamanan, tadi mungkin baterai cadangan juga ya kalau ada, minum, minimal 3 jam pertama itu tertolong kita ya Pak, di mana dan kapanpun kita berada. Oke, ini cukup, kita masih ada sekitar 9 menit. Nah ini kayaknya cukup ya Pak Gede ya untuk kesiapsiagaan yang bisa kita siapkan sebagai bagian dari masyarakat gitu ya, personal. Nah ini kita sisipkan nih Pak Gede pertanyaan tentang, kayaknya menarik sekali nih, ada yang sangat tertarik dengan update dari Cianjur. Dari Mbak Helena ini ya, pertanyaan di atas. Boleh nggak Pak Gede diupdate sedikit situasi di Cianjur singkat? Dan sepertinya Bu Helena ini butuh klarifikasi terkait dengan mie instan yang banyak menyebabkan sembelit. Lalu bagaimana cara membantu yang baik, terutama membantu yang memandirikan TRIMS? Singkat Pak Gede. Luar biasa. Ya, baik Pak Madel. Ya, yang tadi saya sampaikan itu ya, fundamental itu adalah kita ngikutin dari formasinya Maroko gitu ya. 4-3. Wah, ini 4-3-3 ini jangan lupa ini. Ini bukan amalan-amalan apa gitu, tapi 4-3-3 ini formasi yang untuk mengurangi resiko bencana kan. Jadi 4 di capacity, 3 di hazard, dan 3 vulnerability. Nah, menurut saya ini juga yang terjadi di Cianjur. Cianjur itu onsetnya kita bahas dari 4-3-3 ini secara komponen ya. Onsetnya itu cepat, sudden onset, gempa, blung, terus diikuti dengan tanah longsor. Aksesnya tapi tinggi. Jadi pun bencananya gempa itu magnitudenya besar, tapi aksesnya itu tinggi. Jadi bantuan dari mana-mana itu cepat datangnya. Sayangnya ini sensitivitas sama ketahanannya ketahanan penduduk di sana itu masih rendah. Jadi begitu ada bantuan datang, dia mungkin karena itu jalannya itu dari Jakarta Bandung itu jalan utama, itu langsung dicegat di jalan, lupa gitu. Kalau di belakang itu atau di gunung-gunung masih ada populasi yang terdampak juga. Nah, inilah kenapa pemerintah bilang, oh kita mau mindahin 9 desa gitu ya. Saya lihat di berita di media sosial itu untuk mengurangi exposure si masyarakat rentan tadi terhadap bencananya. Tapi yang jadi masalah adalah beberapa populasi yang di dekat dengan akses tadi, ada yang malakin, kemudian minta uang, sembako, dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita edukasi. Edukasinya gimana? Meningkatkan sistem tadi. Nah, yang kita lakukan di Cianjur adalah kita membangun sistem. Kalau tadi sistemnya secara keluarga itu kita tahu nomor telepon dan kemudian kita tahu staf kita siapa aja atau orang sekalian kita siapa aja. Kalau skalanya levelnya di kabupaten seperti Cianjur, yang kita bangun di sana ini kembali menjelaskan ngapain sih UGM ke sana. Kita bangun sistem salah satunya dengan membantu menyusunkan peta respon. Jadi kita tahu di desa terdampak bencana itu siapa sih bidannya, kemudian nomor kontaknya berapa, biar nanti teman-teman yang mau nolong, karena tadi aksesnya tinggi ya, itu multi akses dari Sukabumi, dari Bandung, dari Jakarta, Bogor itu cepat, itu mereka tidak salah sasaran. Dalam artian tidak numpuk kebanyakan di satu titik, tapi bisa terdistribusi. Itu yang kita bangun, sistem itu yang kita bangun, terus kita perjelas staf-stafnya di Dinas Kesehatan, karena kita di FKKMK, makanya kita ke sektor kesehatan. Staf-stafnya itu apa saja, kemudian struktur bangunannya ini kira-kira bisa nggak dalam menerima pasien, apakah rumah sakitnya itu siap, kemudian puskesmasnya sudah siap, dan lain sebagainya. Mau potong lagi? Oke. Oke,
Oke, baik Pak Gede, itu update-nya Belum ya. selesai tapi ya udah deh. Oke, rekan-rekan semua itu update-nya. Artinya Obat sehat, Program Cianjur ini sampai sekarang masih belum berakhir masa tanggap daruratnya, dan uniknya adalah semua multi akses sehingga masalah di sana juga cukup kompleks. Artinya jika ingin membantu masih ada, dan cara membantu FK itu adalah dengan memandirikan tadi, yakni support ke sistemnya. Terakhir Pak Gede, 1 menit saja saya berikan kesempatan untuk menjawab. Bagaimana menjadi relawan yang aman? Ini pertanyaan dari rekan kita terakhir nih, dari Pak sebentar. Oh, tidak disebutkan Pak Dedi ya? Bukan, tidak disebutkan. Ya, silakan. Anonim lah. Oh, sorry, Jadi dari gini, Pak Hilmi. Sorry, dari Pak Hilmi. Silakan. Relawan yang aman, Pak. Membantu. relawan yang aman adalah relawan yang memperhatikan 433 ini. Nah, kapasitasnya memang sudah terlatih, punya sertifikasi, kemudian dia tahu tipe-tipe bencananya, hazardnya ini apa. Kemudian tahu harus merujuknya kemana, tadi akses tadi. Dan perlu diketahui sebagai relawan jangan sampai menjadi kelompok rentan, jangan vulnerable. Jadi tetap menjaga exposure terhadap bencananya itu, apakah itu bencana alam maupun non alam. Misalnya kita malah jadi relawan jangan malah berkonflik sama yang tadi orang yang minta bantuan. Kita kasih edukasi. Nah, exposure terhadap bencananya juga harus diperhatikan dan kita membangun ketahanan di sana. Oke. Jadi kita datang dengan kapasitas yang kuat untuk membantu, kita mandiri, tidak merepotkan, begitu ya. Oke, betul. 433. Oke, 433. Maroko juara, yo. Oh, 433 itu 433 ada di belakang layarnya Pak Gede ya, silahkan di screenshot. Oke, Kalau yang bergabung di Zoom bisa kelihatan ya. Oh ya, bergabung di Zoom ya. Oke, kalau enggak jadi PR ya yang lain untuk mendengarkan apa sih tadi komponen dari hajat vulnerable. Mungkin untuk melihat Instagram kita kali ya. Saya akan share di Instagram nih di Oke, silahkan kunjungi Instagram kita gitu ya. Oke, baik, kira-kira itu kita tidak menyimpulkan apa Bapak Ibu, artinya kita punya kapasitas sebagai individu ini untuk menjaga diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita Bapak Ibu dalam menghadapi situasi bencana. Oke, saya kembalikan ke Mbak Galuh. Terima kasih untuk Sobat Sehat semua. Terima kasih banyak Sobat Sehat, boleh tepuk tangannya ini. Boleh. Nah, terima kasih banyak Pak Gede dan juga Bu Madel, luar biasa sekali menularkan semangat pada kita semua Sobat Sehat untuk kita tetap aware. Jadi insya Allah semoga sore hari ini awareness kita terbangun untuk kita tetap lebih menjaga diri kita, keluarga, dan juga sekitar dengan 4S tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Gede dan juga Bu Madel tadi ya Sobat Sehat, ada di layar Anda itu 4S-nya. Lalu mungkin akunnya bisa disebutkan Bu Madel dan juga Pak Gede, di mana akun Instagramnya? Akun Pak Gede, apa ya? @YL, agak susah, diketik saja ya. Kalau saya cukup memasukkan nama saya. cuma 4 huruf kok, Bu Madel, Mbak Madel. GDT. Gimana Bapak? Benar. @YGDT. Oke, @YGDT. Nah, Sobat Sehat yang di radio. Nah, baik, terima kasih Sobat Sehat, dan untuk Anda yang di radio boleh ya untuk mengunjungi Instagram dari Pak Gede atau Bu Madel juga, dan kita juga menyaksikan nih. Semoga semangatnya juga tertular, dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu atas dedikasi Bapak Ibu sudah membantu saudara-saudara kita yang di Cianjur. Semoga kesehatan dan juga keberkahan menyertai Pak Gede dan juga Bu Madel. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah berbagi ilmunya pada kesempatan sore hari ini. Dan wah, ini sepertinya ini Pak Gede masih terbawa euforia Maroko kemarin nih ya, sampai dijadikan prinsip hidup ini jangan-jangan ke depan ya Pak ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir. Dan Sobat Sehat, untuk Anda yang baru saja bergabung, tenang, Anda tetap bisa menikmati edisi obrolan seru di sore hari ini tentang bagaimana menghadapi bencana melalui Spotify kami di Raisa Radio. Diklik saja di Spotify Raisa Radio Indonesia Sehat. Terima kasih banyak Sobat Sehat, dan semoga informasi sore hari ini bermanfaat. Dan silahkan Anda boleh membagikan informasi sore hari ini dari
Pak Gede maupun Bu Madel, boleh Sobat Sehat bagikan silahkan ke keluarga dan juga sekitar biar kebermanfaatnya lebih luas lagi. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda, Sobat Sehat yang di radio, di website maupun di Zoom. Mohon maaf bila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Bu Madel, Pak Gede, terima kasih. Salam sehat dan salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih banyak Sobat Sehat. Saya Galuh mohon pamit undur diri bersama dengan rekan-rekan dari Raisa Radio. Mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih dan salam sehat. Selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Galuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Kita duduk di taman, bunganya bermekaran, saling sapa beri pujian. Kita menatap awan, mendekat meneduhkan, memayungi hati yang senang. Kita menunjuk bintang, mereka pun berjatuhan, menyambut merayakan dunia. Dikala senja teduh pelita, bertemu dalam ruang ininya, langit biru jadi jingga, bawa pesan untuk kita. Silakan bersatu, dunia merestu. Kita di bawah hujan, langit tetap benderang, pelangi pun datang menjelang. Kita merayu malam, jangan sedih tenggelam, bulan sabit